Dan kadang persiapan seorang ibu muda, mereka hanya memikirkan menikah, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana anak itu lahir nanti dan juga tumbuh kembangnya seperti apa. Halo teman kami, kembali lagi sama kita. Kami berdiri Koalisi Anak Muda Indonesia Berani Jadi Menteri di podcast kami mencari calon menteri. Jadi teman-teman, kita hari ini kedatangan narasumber yang keren banget gitu ya. Seorang ibu, seorang entrepreneur, seorang artis juga, was to be an actress. Dan sekarang sedang berjuang untuk mewakili rakyat-rakyat di Jakarta Barat, masyarakat di Jakarta Barat, untuk bisa menyuarakan hal-hal yang baik, dan juga tergabung di salah satu klaster Fanta juga. Kalau kita di sini ada Fanta Fancom gitu ya, yang Fanta Podcast ini dalam Fanta Fancom. Kalau narasumber kita ini di Fanta Health. Nanti kita akan gali kenapa ada di Fanta Health gitu. Langsung aja kita sambut Kak Era Lolita. Thank you. Apa kabar? Kak Loli? Baik banget, Mas Kemal, apa kabar? I'm good. It's good. Happy to meet you, senang banget ketemu Kak Loli ini. Gimana kesibukan apa ya sekarang Kak? Tentunya aku lagi sibuk berkampanye. Oke. Menjadi salah satu kandidat untuk menyuarakan DKI Jakarta 9, Jakarta Barat. Oke. Ya. First time? Yeah, the first time. How is it? Excited. Ya, karena kita butuh anak muda. Dan 51,93% pemilih 2024 adalah anak muda. Anak muda ya. Benar exactly. banget. Tuh dengerin teman-teman. Oke. Kak, opening pertama boleh dong ceritain siapa sih gitu ya seorang Era Lolita, dulunya seperti apa? Kan perjalanan karirnya banyak ya, dulu sempat menjadi sosok yang muncul di televisi layar lebar, sempat nge-host di beberapa acara-acara di TV, lalu kemudian sekarang gitu ya mengabdikan diri untuk masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta Barat. Boleh diceritakan Kak perjalanan hidupnya Kak? Oke, thank you. Hai teman-teman, sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu. Nama aku Era Lolita Suryana. Nah, aku ini seorang ibu dengan 2 anak, yang pastinya anak aku juga masih kecil-kecil. So, sekarang kesibukan aku dulu adalah sebagai bintang sinetron sebenarnya. Kalau ya kurang lebih lah seperti itu. Lalu juga aku entrepreneur, punya usaha, dan juga pastinya tidak melupakan jadi seorang ibu seperti itu. Dan sekarang aku menjadi politician dan sedang berjuang untuk memperjuangkan suara dari dapil aku, yaitu DKI Jakarta Barat 9 yang meliputi Tambora, Cengkareng, Kalideres. Oke, keren. Oke, Kak. Satu yang aku inget dari seorang Kak Loli adalah aku lagi scrolling Instagram, terus ngelihat Komandan Arief ya, Mas Arief, dan TKN Fanta juga posting ngeluncurin tim stunting gitu ya, untuk pastinya untuk tackling isu stunting, dan stunting ini juga menjadi hal yang sangat selalu diangkat ya di programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Apa sih Kak stunting itu, dan kenapa stunting ini harus betul-betul dipandang serius Kak sama negara kita ini, dan tentunya pasangan Prabowo dan Mas Gibran? Oke, kalau ditanya apa itu stunting, yang pastinya sebelum aku ke TKN Fanta Health dan diangkat sama Bang Arief sebagai ketua tim pemburu stunting, memang aku sudah kurang lebih ada organisasi yang memang menggeluti stunting juga. Oke. Iya, nah itu menurut aku dan teman-teman itu sangat penting, karena memang Indonesia itu demand-nya besar sekali untuk stunting. Banyak banget orang daerah yang belum mengetahui apa itu stunting, terus juga banyak sekali mereka yang belum ada teknologi. Seperti kalau di Jakarta mungkin anak muda atau ibu-ibu udah ngerti, tapi daerah tuh banyak sekali yang belum. Makanya aku dan teman-teman juga pengen banget Indonesia namanya zero stunting, jadi bebas, bener-bener zero stunting. Nah, di sini stunting adalah kondisi buruk yang memang mempengaruhi pertumbuhan seorang anak, di mana harusnya itu tinggi seorang anak itu tidak harusnya sesuai, tapi ini tidak sesuai, lebih pendek dari anak seusianya. Dan itu cukup waktu yang lama ya, karena kekurangan asupan gizi yang baik gitu, seperti itu. Nah, yang pastinya di sini pun aku bergabung sama TKN Fanta Health untuk ngebantu dari paslon kita yang pastinya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk menciptakan generasi emas 2045 gitu. Program kita antara lain door to door sebenarnya. Gitu. Jadi kita turun ke masyarakat, kita melihat
memeriksa anak-anak yang ada di dalam masyarakat seperti apa, apakah ini stunting, dan ada dokternya juga. Kebetulan aku bukan dokter, tapi kita ada tim dokter semuanya. Nah, kita akan mengecek ketika memang itu terjadi stunting, kita akan melaporkan ke puskesmas seperti itu, dan juga kita akan memberi tahu apa itu stunting, asupan apa yang perlu, dan bagaimana harus mencegah stunting. Seperti itu. Oke. Aku cerita sedikit ya Kak ya. Aku tuh kan juga alhamdulillah seorang ayah. Anakku 2 tahun 8 bulan. Wow, dan masih muda loh. Betul. Dan to be honest, aku pernah dengar gini Kak. Aku lupa ya, 3 anak dari 5 anak atau 7 anak dari 10 anak gitu ya di Indonesia, khususnya mungkin daerah-daerah pedalaman, itu stunting. Sebanyak itu volumenya gitu. Benar. Ya. Dan aku mengalami sendiri. Jadi kemarin sempat ke dokter tumbuh kembang anak, ada 2 istilah yang aku baru tahu. Ada stunted, ada stunting. Kalau stunted itu sebetulnya belum fatal, masih bisa dirubah. Kalau stunting udah benar-benar harus ditangani dengan serius, dengan obat segala macam. Nah, anakku itu Kak, itu berbicara tinggi badan dan berat badan. Kalau kita lihat dari garis WHO itu saya tuh anakku itu hampir -2, hampir menuju garis merah. Yang mana kalau udah garis merah ke bawah udah masih stunting. Jadi aku sekarang sama istri lagi fight banget untuk mengejar ketertinggalan itu karena kita nggak mau dong ya. Iya, betul. Nah, ternyata tuh berhasil Kak. Tapi memang ini perlu kerjasama antara si ayah, si ibu, si anak. Kita perlu tega untuk merubah pola hidup anak, pola makan anak segala macam. So pertanyaan aku, stunting itu ternyata nggak cuma ngomongin asupan gizi ya Kak ya? Karena kan kalau anak dikasih sesuatu hal yang bergizi dia nggak mau dimakan, gimana? Nggak masuk juga kan ke badannya. Jadi kalau ngomongin penanganan stunting itu gimana Kak? Komprehensif ya, orang tuanya diajarin, ibunya diedukasi. Benar banget, pasti gitu. yang tadi Kak Kemal bilang butuh kerjasama semuanya. Yang pastinya bukan hanya asupan, kita juga perlu lingkungan yang bersih, nyaman untuk anak-anak gitu. Yang lingkungan bersih. Iya, lingkungan bersih. Jadi bersihnya dalam arti ya memang bersih gitu untuk mereka layak untuk menjadi anak yang berkembang supaya memang faktor itu sangat diperhatikan juga gitu, bukan hanya asupan sih. Gitu. Dan apalagi yang kalau lagi baru hamil gitu harus banget memperhatikan asupan. Terus juga memang yang kedua faktor yang terbesar adalah lingkungan. Gitu. Kita berbicara Indonesia Emas kayak 2045, kita kan mau menyiapkan generasi emas, khususnya mungkin generasi muda emas. Benar. Dan gimana kita bisa achieve itu ya kalau misalkan mayoritas anak-anak calon generasi muda emas ini stunting gitu ya Kak ya? Bener banget, makanya pengen banget aku pun ibu muda, Kak Kemal juga bapak muda, dan teman-teman yang di luar sana masih banyak banget yang kadang juga nggak ngerti apa itu stunting. Boleh banget kalau misalnya ibu-ibu muda, bapak-bapak muda nih kerjasama, yuk selalu mengecek anaknya apakah ini pertumbuhannya baik, sesuai seperti tadi Mas Kemal ya, selalu memperhatikan untuk tingginya dan beratnya segala macam. Itu sangat diperlukan, asupannya juga perlu sangat perhatikan, terus juga kebersihan itu sangat diperhatikan. Kurang lebih sih faktornya 3 itu ya sebenarnya, dan itu bukan keturunan gitu, dan memang pasti bisa dibenerin kalau memang ada masalah. Cuman tergantung yang tadi berat atau enggaknya seperti itu sih. Dan kita dari TKN Fanta tim stunting pun berusaha sampai ke daerah-daerah. Kita udah di Lampung, terus Kalimantan, terus juga mau ke Jogja dan sebagainya lah. Kita turun langsung ke masyarakat. Apalagi yang bagian timur mungkin itu banyak sekali sih untuk stunting masalah Indonesia, dan mungkin pemerintah berharap 2024 ini sesuai data penurunan stunting sekitar 14%. Wow, nice. Betul. Nah, kita membantu pemerintah sama-sama di sini, bukan hanya kita yang ada di sini, Mas Kemal ataupun saya ataupun dari TKN Fanta Health, bareng-bareng kita berantas supaya Indonesia menjadi zero stunting. Zero stunting. Itu possible banget ya Kak ya? Iya, pasti bisa, tapi kita butuh kolaborasi. Dan konsistensi juga ya. Konsistensi, benar. Oke. Jangan hanya sekarang, tapi memang harus berkelanjutan gitu. Karena generasi kita semakin banyak ya untuk melanjutkan Indonesia. Benar banget. Oke. Sekarang mau bahas sedikit mengenai program Pak Prabowo dan Mas Gibran nih Kak, yang sangat viral dan sangat banyak dicibir orang mengenai makan siang gratis ya. Dan sempat ada yang terakhir itu katanya lebih penting mana makan gratis atau internet gratis gitu ya. Betul. Katanya ada yang bahas bilang lebih penting internet gratis gitu katanya daripada makan siang gratis. What do you think Kak?
Kalau I think ya kalau misalnya internet gratis kelaparan gimana ceritanya ya kan? Tapi itu sebenarnya masuk akal loh, karena kita pun tim stunting turun itu kita akan beri susu sama anak-anak, sama makanan yang bergizi seperti telur dan sebagainya ya. Nah itu menurut aku sih bilang lebih penting makan siang gitu, lebih penting membagikan makanan karena kita kalau nggak ada makanan cuman makan internet gratis kita terus kita nggak bisa hidup dong, ya nggak sih? Kalau lapar browsing enggak ya, lapar kan makan. Terus makanin apa? Kuota enggak kan? Kita harus makan yang memang makan yang diperlukan. Itu adalah pangan nomor 1 untuk bangsa kita, untuk kita semua sih, termasuk siapapun lah ya. Betul. Di dunia semua butuh pangan, bukannya kuota ya menurut aku. Exactly, right? Exactly. Makanya, dan ini sih yang aku salut sama Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. They are both very visionary, Kak. Jadi mungkin kita ngeliatnya sederhana ya, makan siang gratis. Mungkin orang terpaku sama kata gratisnya gitu. Berarti kan kalau gratis kita nggak bayar berarti pemerintah yang harus bayarin, uangnya gede segala macam. Tapi yang mereka lupa domino effect atau ekosistem yang terbangun dari makan siang gratis ini tuh luar biasa gitu kan. Belakangan yang $1 to $9 itu kan, jadi kita cuma spend $1 tapi kita create $9 karena kalau kita berbicara membagi makanan gratis buat sekian juta masyarakat Indonesia, itu yang masaknya dibayar, yang ngomong dari hulu banget deh, yang nanam bibit untuk bahan makanannya, bibitnya dibeli, petaninya bekerja, ada penghasilan, tanahnya tergarap, valuasi makin tinggi. Banyak banget demand yang diangkat ya, banyak banget. Ya. Bukan hanya dari makanan, tapi UMKM, personal, mereka ada pekerjaan kan. Betul. Nah, itu kan ngelontorin ekonomi gila-gilaan banget. Benar. Exactly. Kak, aku mau tanya dong, pada saat Kak Loli fighting di stunting, apalagi tadi nggak cuma di Fanta Health doang ya, sebelum-sebelumnya udah aktif di organisasi yang menangani itu. Apa satu cerita atau satu temuan yang Kakak dapatkan gitu ya, mungkin cerita dari seorang ibu atau melihat seorang anak yang stunting dengan fisik yang mungkin kerdil dan lain sebagainya, boleh share ke kita Kak, apa inspirasi Kakak untuk akhirnya bener-bener menyimpulkan bahwa stunting ini benar-benar harus kita fight banget? Mungkin di daerahku sendiri, Jakarta Barat, ini udah masuk Jakarta tetap ya. Tapi karena dapilku itu terlalu banyak, mohon maaf, kalangan ke bawah, jadi mereka tidak mengerti itu. Terkadang aku juga melihatnya kasihan sih. Gimana caranya aku ngebantu mereka. Makanya aku pengen banget menyuarakan, aku pengen banget jadi salah satu legislatif. Karena yang ketika aku punya kekuasaan, aku bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Gitu. Nah, di situ adalah seorang ibu ya memang menengah ke bawah. Anaknya masih kecil dan mungkin udah ditinggalin sama ayahnya. Kebanyakan kalau mereka kalangan bawah. Terus aku juga daerah Bogor juga pernah, itu nggak mikirin ya, yang penting makan ada aja, kadang ada nasi cuman sama garam pun mereka makan. Itu sih yang disayangkan. Dan kadang persiapan seorang ibu muda, mereka hanya mikirkan menikah, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana anak itu lahir nanti dan juga tumbuh kembangnya seperti apa. Kan mereka juga kesian ya, mereka bayi yang nggak tahu apa-apa dilahirkan di dunia ini. Cuman kadang egoisan seorang ibu dan bapaknya gitu seorang tuanya. Nah itu sih yang buat aku sedih, kayak damn, mereka nggak bisa makan tapi anaknya yang jadi kayak gini. Terus banyak banget yang di jalan juga kan dikorbankan untuk mencari uang gitu. Itu sih yang aku sedihin banget. Dan aku berharap banget nih ketika memang aku jadi, aku tuh pengen punya yayasan untuk anak-anak yang terlantar gitu, pengen aku ambil. Batin aku sebenarnya juga nggak kuat kalau ngeliat mereka, kayak aku yang pengen nangis gitu. Kok kenapa sih? Kadang mikir, Tuhan kenapa sih diciptakan sedangkan mereka susah? Kenapa Tuhan juga ngizinin keadaan ini ada gitu? Tapi aku percaya satu hal ya, ketika itu terjadi Tuhan punya rencana yang terbaik untuk manusia. Gitu. Ya itu yang menyedihkan. Jadi mereka makannya seadanya aja dengan ya kadang aja makan juga susah, dapetnya juga ibunya mau kerja gimana, nggak ada yang jagain anaknya juga, ya paling sambil bawa anak sih. Kadangan juga aku punya konveksi garment yang aku ya udah bantu tempat saya untuk buang benang sebagainya. Anaknya kan ada, nggak apa-apa tuh stay di situ, nggak apa-apa, ya udah kita buka lowongan pekerjaan seperti itu sih di rumahku dan di konveksiku gitu. Jadi ada 2 tempat gitu. Oke, aku mau bahas bisnisnya Kak Loli juga ya. Tapi sebelum itu aku tadi tertarik banget sama satu pernyataan Kakak bahwa seorang wanita, nggak cuma wanita deh, seorang pasangan yang mau menikah kadang melupakan ya konsekuensi yang akan mereka dapatkan, yang harusnya konsekuensi yang pasti ya. Karena kan ya oke lah, ada juga pasangan-pasangan yang mungkin punya anaknya setelah sekian lama, tapi
minimal mereka tuh harus tahu bahwa memiliki atau diberikan anugerah oleh Tuhan seorang anak itu udah hal yang pasti. Itu konsekuensi lu selalu menikah kan. Iya, betul. Kadang nggak dipikirin gitu kan. Kadang mikirnya nikah aja doang. Bahkan ada juga yang doang ya, hanya sesaat. Tapi nggak segampang itu rumah tangga ternyata kan. Yes. Nah, Kak, apa pesan kakak buat anak-anak muda, Kak? Sebelum menikah tuh apa yang harus dipikirin dulu nih gitu? Ya, atau apa? Iya. Biar nggak banyak kasus-kasus kayak gini gitu. Iya. Itu kadang kan anak muda agak susah dibilangin juga ya, kalau udah kasmaran tuh ya. Ya kita juga mungkin mengalami saat itu, tapi ketika kita udah berumah tangga, mungkin kalian boleh sharing ke teman-teman yang udah berumah tangga, apa yang harus diperlukan, benar-benar harus menyiapkan mental dan juga batinnya gitu, untuk memperjuangkan semua yang ada gitu. Terutama untuk kalau pengen punya bayi ya, jangan asal-asal punya bayi aja, tolong sangat diperhatikan gitu, karena bagaimana kita memanusiakan, saling memanusiakan aja gitu, jangan keluar tiba-tiba dibuang, banyak banget kasus seperti itu juga, itu sangat sedih gitu loh. Mereka nggak tahu apa-apa, please kalian before married kalian harus benar-benar memikirkan semua aspek, terutama untuk yang pengen punya anak, itu aja sih pesan aku, karena aku lebih concern ke anak-anak dan juga ibu-ibu gitu loh. Jadi please mereka nggak ada dosa, mereka harus keluar ke dunia ini, tolonglah rawat mereka sebagai manusia yang memang harus dimanusiakan. True. Oke, Kak, menarik banget Kak. Jadi kakak itu was an entrepreneur, dulu entrepreneur dan sampai sekarang masih entrepreneur, seorang pengusaha, and then was a professional, which is an actress, and now a politician gitu ya. Ini tuh 3 dunia yang menurut aku berbeda tuh Kak, ya kan? Yang satu pengusaha, hutan belantara ketidakpastian, we can make money billions or trillions in a second. On the same day, on the same things, kita bisa kehilangan uang juga sebanyak itu dalam waktu yang sesikat itu. Kalau dunia profesional mungkin secara ekonomi, ini correct me if I'm wrong ya, mungkin lebih pasti karena ada penghasilan yang pasti. Tapi mungkin waktunya lebih terbatas gitu ya, karena kita sudah komit sama suatu lembaga atau suatu tempat kita bekerja. Politisi ini lebih gila lagi kalau menurut aku. Maksudnya, wow gitu, yang dikejar adalah suatu hal yang intangible gitu ya. For sure, aku yakin kalau Li nggak nyari uang di politik gitu ya, tapi mencari impact yang tadi kakak bilang gitu ya, ingin berkuasa, ingin punya power agar bisa create big impact gitu kan for the society. Nah, Kak, Gen Z nih, milenial tuh kadang bingung mau ngapain gitu ya. Saking banyaknya opsi gitu ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa anak muda zaman sekarang itu very different with us gitu ya. Dengan banyaknya opsi. Aku bisa bilang aku juga 31 tahun ya, masih nggak jauh sama mereka. Milenial. Kita mid milenial lah. Tapi pun opsinya nggak sebanyak zaman sekarang gitu ya. Gen Z sekarang disuguhi oleh plate menu yang sangat banyak, dengan menu yang sangat banyak juga gitu. Boleh dong Kak di-share gitu ya, apa sih rasanya, aku pribadi pengusaha sudah, aku profesional sempat sebentar doang tapi lulus kuliah. Dan sekarang ya bisa dibilang pengusaha juga. Iya. Sekarang lagi bantu lah. Sekarang lagi bantu Pak Prabowo sama Mas Gibran gitu ya. Tapi belum menjadi politisi yang benar-benar murni politisi. 2029. Amin. Aduh. Nah, I hope loh. Thank you. Banget karena Yes. Semoga ya. Nah, apa nih Kak yang kakak mau share, karena kakak udah ngejalanin 3-tiganya, apa sih perbedaan dari masing-masing career path yang kakak pernah jalanin? Aku setuju sama Mas Kemal tadi, kakak Kemal bilang kalau namanya perusahaan untung dan rugi dalam sekejap bisa terjadi. It's true. Jadi itu gambling namanya. Tapi kita banyak pengalaman. Percaya deh, namanya usaha tuh nggak akan sekali langsung berhasil ya. Mungkin Mas Kemal juga pengusaha entrepreneur tahu gimana perjalanan gitu. Tapi orang tuh hanya ngeliat hasil terkadang. Oke, nggak perlu tahu perjalanan hidup kita kan. Ya kalau misalkan yang kedua adalah jadi karyawan, boleh juga, itu aman, tingkat aman sih sebenarnya. Jadi yang tadi Mas Kemal juga udah bilang, tetap gitu kan. Per bulan nggak mikirin apa-apa. Kalau kita pengusaha pasti harus mikirin bayar gaji, makannya nggak dapet ini, itu kan banyak ya, lebih pusing sebenarnya. Nah, kalau karyawan tadi, tinggal kalian meningkatkan kinerja kalian, karena di dalam suatu perusahaan itu pasti ada karirnya. Gimana caranya kalian bisa jadi top, gitu. Yang pastinya harus terus belajar, jadi gelas kosong.
jangan pernah jadi gelas penuh. Karena kalau jadi gelas penuh nggak bakal mau terima lagi apa-apa untuk menjadi top career kalian di suatu perusahaan. Terus yang ketiga, satu lagi politisi. Kenapa pengen banget aku ajak anak muda juga politisi? Itu penting banget loh, karena yang tadi aku bilang sekarang tuh 2024 51,93% adalah anak muda. Jadi generasi kita anak muda ini, Indonesia ini di tangan kalian semua. Aku, Gen Z, milenial itu semua di tangan kita loh. Kalau kita nggak turut serta, mau jadi apa negara ini? Bener loh, jangan hanya bisa protes nih, apalagi Gen Z nih. Ini kelihatan banget ya, different totally with millennials ya. Kalau kita ngeluh tapi kita mau berusaha. Kalau Gen Z itu sekarang mungkin semuanya udah ada. Jadi mereka tidak tahu perjuangan yang benar-benar berat gitu. Kalau kita milenial tahu gimana susahnya mungkin ya. Nah itu sih pesannya untuk Gen Z, tentukan pilihan kalian, tekuni, jangan pernah menyerah, terus berjuang. Jadi gelas kosong yang aku bilang tadi, itu sih. Wow, nice. Oke, Kak. Kita almost there, kita almost 14 Februari nih ya. One of our biggest day, di hari dimana kita akan menentukan masa depan kita. Mau 1 putaran, mau 2 putaran, yang pasti kita akan memilih pemimpin yang terbaik. And for us, untuk aku dan Kak Loli, we're going to fight for Pak Prabowo dan Mas Gibran. Benar. Apa yang Kakak lihat dari pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, Kak? Nah, tentunya kalau aku ada di sini, artinya aku sama Bapak nih, Pak Prabowo juga Mas Gibran. Kenapa sih aku pengen banget di sini aku lihat seorang sosok pemimpin nih, bukan hanya terkenal ya. Kalau untuk terkenal media sosial, udahlah jadi artis aja, ngapain ya? Udah jadi artis juga loh ya? Iya, kita kan butuh, negara kita tuh lagi nggak baik-baik aja. Persaingan dunia itu sangat ketat sekali, perperangan di mana-mana. Ini seorang yang memang udah ada backgroundnya ya, di belakang misalkan kayak TNI seperti itulah ya, mungkin apa ya, militer ya, backgroundnya militer. Dan aku butuh yang kayak gitu, aku butuh sosok yang udah ada pengalaman jauh, pasti jauh lah. Percaya walaupun mereka lebih tua, tapi pengalaman juga pasti jam terbang lebih tinggi, dan itu memang ditekuni gitu. Nah, aku memikirkan segitunya sih, sampai segitunya, karena di Indonesia ini butuh banget seorang militer yang memimpin negara ini gitu. Dan Pak Prabowo memang tidak bisa ngomong di publik, tapi kerjanya nyata gitu, yang sebenarnya kita lihat ya. Setiap orang tuh punya kekurangan, jadi tidak perlulah membahas setiap kekurangan itu terus gitu. Ayo bangkit, maju ke depan, seperti yang Mas Gibran bilang kemarin waktu debat ya. Ayo kita bareng-bareng ke depan buat Indonesia lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah, Mas Gibran adalah perwakilan dari anak muda. Kenapa aku suka juga sama Mas Gibran ya? Karena kalau tanpa anak muda tentunya suara kita nggak akan didengar. Suara kita, udahlah anak muda apaan sih lo, nggak penting, yang penting tua-tua nih lebih ngerti jam terbang. Tapi anak muda itu kreatif, inovatif, punya gagasan, dan Mas Gibran orangnya kerjanya memang tanggung jawab. Ini real ya, bukannya karena aku pihaknya gitu, tapi sebelumnya kita bisa lihat lah, kita kan teknologi juga maju, tentunya kita bisa googling apa yang kita butuhkan, informasi seperti itu sih. Jadi hanya anak muda yang bisa menyuarakan anak muda, so pilih yang muda, perwakilan, jangan jadi hanya sebagai lumbung suara aja, jadilah suatu perwakilan untuk bisa memberikan suara. Walaupun kita hanya sebagai pemilih, dan ingat, golput tuh nggak asik banget. Kalau kalian sampai golput, sayang banget, karena memang masa depan negara ini ada di tangan anak muda. Percaya sama aku. Wow. Tadi kalau itu suka ngasih satu kalimat-kalimat yang aku langsung kena gitu. Anak muda hanya bisa disuarakan oleh anak muda. That's why ada Mas Gibran di sini ya. Benar. Kalau aku ini dari Kami Berdiri, Kak, gitu ya. Kita ini Koalisi Anak Muda Indonesia Berani Jadi Menteri. Nah, sebenarnya berani jadi menteri ini adalah suatu spirit yang pengen nunjukin kalau anak muda tuh keren-keren, hebat-hebat, dan siap untuk menyuarakan hal-hal positif, Kak Loli. Nah, di akhir sesi kita di podcast Kami Mencari ini, kita punya games, gitu. Games sederhananya adalah, ceritanya kita lagi podcastan nih, tiba-tiba Kak Loli HP-nya bunyi, berdering gitu ya. Pas kalau lihat di layar, tulisannya RI1. Wow, gitu. Amazing. Dan ternyata yang nelfon Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo langsung bilang, Lolita, kamu saya tunggu di Istana Negara, gitu. Nah, langsung kalau Loli kesana, and then kemudian ternyata kalau Loli dipilih untuk menjadi menteri. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah, era Lolita mau jadi menteri apa?
Menlu. Jadi Menteri Luar Negeri ya? Iya. Apa gagasan pertamanya? Yang pastinya membangkitkan anak muda untuk bisa bersaing secara global, mempersiapkan anak muda dari generasi ke generasi siap untuk bertanding, berinovasi, terus juga bertanggung jawab, berkolaborasi menuju persaingan global. Yeay, oke. Sekarang kita punya hadiah nih Kak buat Kak Loli. Jadi ini adalah kaos kebanggaan kita, Kak Loli. Jadi ini adalah sebuah kaos yang memiliki satu lencana yang sangat-sangat spesial. Nggak semua orang di Indonesia punya lencana ini. Dan hanya 37 orang di Indonesia ini. Jadi bayangin dari 250 juta orang lebih di Indonesia, hanya 37 juta orang yang punya. Nah, kita mau mengadopsi lencana itu, yaitu lencana menteri, ke kaos kita sebagai identitas kita. Jadi this is for you, Kak Loli. Nah, di belakangnya nanti ada kalimat yang Kakak harus bacain, gitu. Siap. Mungkin di belakangnya nggak Menteri Luar Negeri, tapi nggak apa-apa dibacain aja ya. Iya, Oke, kita buka sekarang ya. Iya. Sip. Kalau aku jadi menteri beneran nih, aku balik ke sini, Kemal juga udah jadi apa ya, menteri juga ya. Amin, 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 amin. Kita buka dulu. Siap. Sip. Nah, jadi ini tuh bilang ada tulisan Kak. Nanti Kakak bacain ya. Iya. Kita pegang ini nih Kak. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Yeay, saya nggak takut kalau diminta untuk jadi calon menteri Dikbudristek Kabinet Prabowo Gibran. Oke. Dua. Oke, so jangan lupa teman-teman semua 14 Februari 2024 pilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Untuk teman-teman yang siapkan diri jadi menteri-menteri muda mereka, dan kita ubah Indonesia menjadi Indonesia emas. Thank you, bye-bye. Kembali lagi di segmen kami mencari berikutnya. Nomor 222, dadah.